Ada yang menarik. Menurut saya ini menggelitik gitu ya. Sebentar akan dijelaskan. Itu adalah berkaitan perdebatan teman-teman soal foto. Kacamata. Jadi dalam ijazah Jokowi yang diperlihatkan gitu ya, itu ternyata adalah berkacamata. Pihak UGM pada sidang yang lalu menjelaskan bahwa ada peraturan dari kampus yang ditandatangani oleh wakil rektor pada saat itu bisa pakai kacamata. Saya tidak membantah peraturan itu, karena kita pun juga belum diperlihatkan. Yang menarik adalah karena kok dokumen peraturan itu bisa dia temukan, tapi KHS dan dokumen skripsi dan lain-lain, dokumen untuk kemudian pelaporan KKN itu tidak ada. Yang tebalnya, dokumen yang tebal tidak ada, tapi yang selembar itu ada. Dan tahun 83. Tahun 84 gitu ya. Jadi itu yang menarik untuk kita menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita klarifikasi. Jadi ada banyak dokumen yang belum, dan kita akan meminta sebentar semua dokumen itu akan diperlihatkan. Itu yang untuk UGM. Yang kedua adalah berkaitan dengan KPU. KPU, karena banyak perdebatan yang tidak bisa diklarifikasi oleh KPU, maka akhirnya majelis kemarin memutuskan pas sidang yang lalu tahun lalu, itu menyatakan sidang di tempat untuk memeriksa beberapa dokumen. Bagi kami adalah, sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa pihak KPU pernah menawarkan memperlihatkan ijazah kepada kami. Salinan ijazah. Tapi itu ada beberapa yang ditutup dan hanya bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipoto. Perlu teman-teman pahami, dalam Undang-Undang Komisi Informasi, kebebasan informasi itu adalah hanya dua. Dikecualikan atau bisa dibuka, diakses. Tidak ada disebut, kalau dia sudah nyatakan terbuka, ya udah, buka gitu loh. Nah ini kemudian kita hanya bisa dibawa untuk melihat itu, tidak bisa. Yang ketiga adalah dari UGM ini untuk KPU ya, keanehan lain adalah bahwa KPU menyatakan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran ijazah Jokowi pada saat baik mendaftar di Surakarta, tidak ada itu verifikasi, mendaftar di DKI Jakarta sebagai calon gubernur, tidak ada verifikasi faktual juga, sudah faktual ya, termasuk pada saat mendaftar capres di KPU RI, tidak ada verifikasi. Teman-teman perlu pahami bahwa ada PKPU yang mereka buat sendiri. Salah satu tahapannya adalah tugasnya KPU memastikan seluruh dokumen itu benar. Memang tidak disebut seluruh dokumen itu asli, tapi benar. Pertanyaan kami adalah di persidangan lalu, dan mudah-mudahan sebentar bisa dijawab, apa argumentasi Anda, bagaimana proses Anda melakukan sampai Anda yakin itu benar, sementara Anda tidak melakukan verifikasi faktual. Itu di KPU. Itu untuk pengantar dari saya. Selanjutnya ke Bu Doni. Yang ketiga adalah soal Polda. Ini saya perlu klarifikasi. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Jemi ya. Polda sekarang proses untuk sengketa informasi juga. Oke, saya boleh dulu. Terima kasih. Untuk yang keseluruhan permohonan kami ini kan melibatkan 3 pihak ya. Pertama UGM, yang kedua KPU, 3 KPU, KPU RI, KPU DKI, KPU Surakarta. Kenapa begitu? Karena ijazah itu pernah digunakan pada ketiga KPU. Kalau tidak pernah digunakan pada ketiga KPU, kami mungkin tidak berhak meminta informasi publik ke UGM. Itu pertama. Lalu yang ke Polda, kenapa kami ini sekedar mengulang lagi, kenapa kami meminta ke Polda? Karena UGM menyatakan pada jawaban bahwa semua dokumen yang kami minta itu katanya sudah diserahkan ke Kapolda, ke Polda Metro Jaya untuk barang bukti. Nanti dijelaskan ya. Oke. Kenapa itu diminta? Padahal di Polda hanya pencemaran nama baik. Oke. Seperti itu. Lalu 3 KPU ini sebetulnya yang kami minta itu adalah benar-benar informasi publik. Pada persidangan pertama KPU sudah menyatakan itu adalah dokumen yang memang terbuka. Tetapi KPU bertahan untuk menutup sebagian informasi, padahal informasi yang ditutup itu adalah informasi yang jelas-jelas bukan yang dikecualikan, karena itu menyangkut tanda tangan dan aspek legalisir. Itu adalah suatu informasi yang justru menyatakan salinan ijazah yang digunakan itu legal atau tidak, malah itu yang ditutup.
Ya. Oke, ini apa ya, kesalahan dari KPU sendiri untuk memahami informasi yang dikecualikan. Dan kami nanti akan bertahan pada hal itu. Yang lalu untuk UGM dalam persidangan sebelumnya sudah menyatakan bagian-bagian dokumen yang dinyatakan tertutup dan terbuka. Umumnya adalah terbuka kecuali yang menyangkut nilai. Dan salah satu yang kita sangat penting Barismon, skripsi itu dinyatakan terbuka. Oke. Jadi ada beberapa dokumen penting karena kami itu tidak hanya meminta ijazah tetapi adalah untuk meminta semua dokumen yang diperlukan yang dihasilkan selama proses kuliah yang nanti akan membuktikan bahwa pemilik ijazah tersebut benar terlibat di dalam proses akademik tersebut dan benar bahwa sudah mencapai tahap untuk dinyatakan lulus dan berhak atas ijazah itu. Dan kami meminta itu juga bersamaan dengan meminta SOP, prosedur kebijakan dan aturan-aturan lain yang terkait dengan penerbitan semua dokumen. Seperti misalnya aturan DO yang berlaku saat itu, kemudian dan misalnya kurikulum, karena ini menyangkut berapa SKS, karena kan beliau ini termasuk lulus tepat waktu, tetapi dengan informasi bahwa IPK-nya yang meragukan itu. Jadi itu yang akan kami minta. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Bu Neni, ini ada Bang Jemi soal Polda ya, tapi saya tambahkan dulu satu berkaitan masih soal ijazah. Jadi ada beberapa klarifikasi kita yang belum terjawab dari KPU. Termasuk soal legalisir yang tidak ada tanggal waktu pada saat legalisir. Sekali lagi KPU hanya menjawab bahwa akan di cross check kalau ternyata dalam ijazah itu legalisirnya itu ada daluarsa. Saya pada saat itu bertanya di rapat. Kalau ternyata tidak ada tanggal, apakah ada verifikasi? Katanya. Jadi ada banyak hal misteri yang harus kita bongkar. Nanti soal ijazah Bang Rismon kasih tuntas ya, jelaskan. Ada Mas Lukas, sebelum ke Mas Lukas, ke Bang Jemi dulu soal ini klarifikasi kita. Bukan klarifikasi, penjelasan gugatan kita yang ketiga ke Polda. Oke, makasih untuk saya mengklarifikasi bahwa saat ini di publik mengatakan bahwa seakan-akan permohonan kami untuk Polda sudah ditolak. Padahal kami sudah jelas memasukin kembali permohonannya. Dan itu pun kemarin waktu diputuskan salah ditolak bukan karena kesalahan kami. Karena kesalahan informasi yang ada di antara Polda dan Mabes dengan Polda itu sangat birokrasinya yang tidak jelas. Sehingga kami sudah mengajukan kembali permohonannya. Dan kami dapat informasi sampai saat ini belum ada tanggapan sama sekali. Kembali tidak ada respon tidak lagi. Ada respon. Tidak ada respon. Jadi saya mau klarifikasi bahwa bukan kami ditolak, tapi kami sudah mengajukan. Tinggal menunggu sidang selanjutnya. Terima kasih. Ke Mas Lukas dulu. Oke. Ya, Mas Lukas. Abang dulu. Oke. Ya, ini saya kira satu kelanjutan ya. Kalau kita sudah sidang 3 kali sidang. 3 kali sidang itu kalau ibarat konser musik baru pembuka. Nah, kita sudah mulai sekarang per bulan Januari ini pertunjukan utama. Jadi kita hari ini akan mendiskusikan, mempersoalkan apakah sidang pengecualian itu, sidang konsekuensi yang sudah dilakukan oleh KPI itu akan kita uji di sini. Apakah UGM yang tidak mematuhi proses sidang konsekuensi yang hanya menjadi sidang konspirasi itu akan terbuka semua ini di sini nanti. Kemudian juga yang penting tadi sudah ini ditekankan ya, betapa tidak ada niat baik ya dari Kapolda Metro Jaya. Dulu mereka beralasan karena inkoordinasi. Surat kita terselip di antara belantara labirin birokrasi di kepolisian. Nah, sekarang akan kita buktikan, kita sudah mengajukan gugatan lagi dan belum ada respon. Nah, yang terakhir dari saya adalah sidang-sidang selanjutnya itu adalah substansi persoalan. Kita juga nanti sidang berikutnya ya akan ada kesaksian ahli. Dan disitulah diskusi tentang apakah dokumen-dokumen yang kita persoalkan itu ada atau tidak baru akan kita ketahui. Oke.
ke Bandri semuanya, saya menginformasikan soal ahli, saksi, fakta. Ini saya masukkan saja dulu informasi pada teman-teman. Pada persidangan nanti kami akan minta ke majelis untuk dipanggil itu Pratikno. Ini penting. Dan Jokowi. Kedua adalah Jokowi. Kenapa ini penting? Ada banyak hal yang tidak dilakukan oleh KPU untuk membuktikan ijazah itu benar asli atau benar palsu. Kan sama-sama benar. Benar aslinya atau benar palsunya. Karena tidak verifikasi, maka harus dikonfirmasi ke Jokowi apa yang terjadi pada saat verifikasi administrasi itu. Itu penting. Jadi ada dua hal. Dan yang ketiga adalah kami akan meminta juga majelis untuk menghadirkan dari partai pengusung. Pada saat dia calon di Surakarta, wali kota, calon di gubernur DKI Jakarta, dan pada saat dia capres. Minimal sekjennya. Penting ini karena mereka lah yang memegang dokumen itu, memeriksa betul. Tidak boleh mereka lepas tangan. Ini penting. Dia harus menjamin betul ini sah. Karena ini adalah publik, kepentingan publik. Tidak boleh kita menyebut nilainya ditutup hanya karena data pribadi. Penting bagi publik tahu orang yang jadi pemimpin itu adalah orang yang cerdas. Tidak boleh pemimpin itu hanya 2,0 IP-nya. Itu. 2, itu penting untuk kita tahu karena berarti banyak D. Artinya harusnya kalau dia lulus tidak bisa cuma 4 tahun gitu ya. Ya, oke. Tahun itu hanya untuk jenius. Intinya. Jadi Einstein. ke Pak Samsir dulu baru ke Pak Nisman. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengikuti sidang untuk KIP. Dalam arti sidang ini dilakukan setelah sebelumnya itu cukup lama ya. Kita bersidang dalam arti pada waktu itu dengan UGM maupun KPU Pusat, KPU DKI, dan KPU Surakarta, itu kita mendapatkan semacam deadlock. Dalam arti pemimpin sidang juga bingung karena beberapa kali bolak-balik pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu, pasal 17, pasal 18 itu bolak-balik aja itu aja, sampai diputuskan pada waktu itu untuk melakukan pemeriksaan setempat ya. Karena uji konsekuensinya juga sudah belum ada ya. Tidak ada konsekuensinya. Tidak ada konsekuensinya. Tidak ada konsekuensi. Mungkin konsinyasi. Oke, itu yang kita akan ikuti untuk agenda sidang pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil dari pemeriksaan setempat, kemudian juga hasil daripada hal-hal yang tidak kita dapatkan pada sidang sebelumnya. Hari ini saya bawakan buku juga, bukan saya. Ini adalah buku baru terbit ya, baru aja terbit, masih hangat ya buku ini sebenarnya. Dan ini banyak dicari-cari. Ya, ternyata inilah bagian daripada satu lagi ya yang menjadi materi yang bestseller nanti jadi. Ini jadi bestseller saya pikir karena dibutuhkan Gibran Endgame yang tentunya buku ini sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat kita untuk mengetahui siapa sebenarnya Gibran wakil presiden kita saat ini. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke Bandri semua ya yang meneliti langsung ijazah itu. Meskipun mereka ini kita ya. Dua-duanya. Saya Bandri semua. Iya, saya memberikan beberapa sedikit klarifikasi Bang ya, tambahan bahwa ada beberapa profesor yang sekarang aktif di UGM ya, pada tahun 80-an ya sampai tahun 86 itu ada 3 evaluasi jenjang akademik. Ya, ada 3 jenjang evaluasi akademik. Yang pertama 2 tahun pertama atau 4 semester pertama. Itu kalau IPK-nya di bawah 2 atau mepet 2 itu bukan di DO gaya UGM, tetapi diminta secara sukarela untuk mengundurkan diri. Ya. Jenjang yang kedua, evaluasi kedua adalah sarjana muda, berarti 6 semester pertama. Nah, kalau di situ IPK-nya juga mepet-mepet 2, maka tidak boleh melanjutkan ke jenjang sarjana penuh. Dan diminta gaya UGM untuk stop di sarjana muda saja. Baru ketika IPK-nya tinggi ya, cukup tinggi, mungkin di atas 2,5 ya, maka dia bisa melanjutkan ke sarjana penuh. Jadi ada 3 evaluasi akademik, 3 jenjang evaluasi akademik pada saat itu berlaku. Pada saat itu bisa orang berhenti di 4 semester pertama
atau hanya sampai sarjana muda, meskipun dia terdaftar sarjana gitu, Pak. Yang kedua, ya, di sidang KIP tanggal 18 November 2025, pihak termohon di sini itu pihak Polda Metro Jaya kan ditanyakan oleh hakim. Barang bukti yang disita apa? Barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Pertanyaannya, kalau barang bukti yang disita adalah hanya 2 itu, lalu kenapa Jokowi memiliki ijazah sarjana penuh? Maka tidak konsisten apa yang disita dengan apa yang diklaim sebagai barang bukti ijazah otentik atau identik, ijazah sarjana penuh. Sementara yang dipunyai adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Di samping itu juga yang lain, pihak UGM ya, sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan investigasi. Apakah Joko Widodo pernah melakukan KKN di Desa Kotoyan? Karena apa yang kami temui adalah bahwa orang-orang yang ada di Desa Kotoyan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali satu saksi, dan itu pun anak kepala desa dulu. Pihak kepala dusun 1 yang katanya diklaim Joko Widodo melakukan atau menempuh KKN di Desa Kotoyan ya, dusun 1. Kita tanyakan kepala dusun 1-nya juga menghindar. Kami tidak mau terlibat. Bayangkan seharusnya ya, kalau ada seseorang, apalagi presiden, menempuh KKN di situ, bukan hanya bangga, mungkin dibuat prasasti di sana. Saya saja ya, seorang rakyat jelata, warga biasa, baru-baru ini saya ke Desa Kepil, Kabupaten Wonosobo, tempat saya KKN, dan banyak orang kenal. Mereka mengenal saya dan memori-memori apa yang saya lakukan di sana. Dan tidak ada rasa takut kalau benar-benar kita menuntaskan KKN di tempat kita. Oleh karena itu, sebenarnya UGM sendiri yang harus memverifikasi benar tidaknya Joko Widodo menempuh KKN di Desa Kotoyan tersebut. Belum lagi tentang transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers, ya, Brigjen Juandani tanggal 22 Mei 2025, ditampilkan di situ transkrip nilai tanpa otoritas dekanat sama sekali. Tidak ada nama dekan, tidak ada nomor induk pegawainya, tidak ada tanda tangan basah, tidak ada stempel. Di sini harusnya dikupas semua itu, Bang, di sidang KIP ini. Nanti kita akan saksikan ya. Selanjutnya untuk sesi kedua, saya akan menjadi saksi sebagai penulis. Ya, ini buku Gibran Endgame. Saya sebagai penulis akan memberikan kesaksian terkait dengan analisa anatomi kurikulum, silabus maupun capaian pembelajaran tentang apa yang ditempuh Gibran. Ya, kajian akademik plus wawancara dengan Dr. Eko Susanto selaku sekretaris Ditjen Dikdasmen yang menyatakan bahwa setelah Gibran menempuh secondary 3 dan secondary 4 di Orchid Park Secondary School, yang saya tanyakan ekivalen ke pendidikan Indonesia adalah kelas 10 atau kelas 1 SMA. Dia melanjutkan, melompat ke UTS Insearch, menempuh diploma, dan itulah yang disebut disetarakan dengan ijazah SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Dan itu saya bantah di sini melalui kajian kurikulum, silabus maupun capaian pembelajaran. Begitu. Gitu, Oke, teman-teman, karena sudah mulai sidang dalam, kita masuk ya ke ruang persidangan untuk kita lanjut. Oke. Sebentar apa yang terjadi dalam, kita jelaskan lagi nanti sebentar. Oke? Karena nanti sidang terbuka. Tidak akan mungkin ada tertutup, kalau dia tertutup berarti dia bukan lembaga terbuka. Oke, makasih. Ayo, Tadi kepencet jadi nggak ada suaranya.
terkait dengan pasal 18 ya, ketika misalnya alumni UGM itu menjadi pejabat publik dan informasinya kemudian diminta ke pihak UGM sebagai pihak yang menguasai informasi tersebut gitu. Ya, dalam hal ini ya kasus yang ini nih, ada ijazah misalnya yang diminta, salinan ijazah. Nah, bagaimana nanti UGM merespon permohonan informasi seperti ini? Karena kan kalau di uji konsekuensi ini kan ada dibuka, ada ditutup. Nah, dibuka ini kan kalau mengacu ke pasal 17 sampai ke pasal 18 artinya kan untuk pejabat publik itu akan diberikan, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kalau dalam kondisi seperti ini, ketika ada permohonan bukan hanya untuk Jokowi saja nih, untuk pejabat publik lain yang mungkin dari UGM, ini kan pejabat publik di Indonesia nih, bupati, wali kota semua sedang dimintakan terkait ijazahnya ya. Nah, ketika dia berasal dari UGM, bagaimana UGM kemudian merespon informasi tersebut? Ya, baik. Terima kasih Majelis. Izin menjawab. Kalau dari kami mengacu dengan uji konsekuensi kemarin, kami mendapatkan keterangan dari ahli bahwa memang hal tersebut dapat dimintakan kepada badan publik yang memang di situ ada pejabatnya gitu. Jadi kalau untuk UGM secara instansi, dia akan melakukan jawaban atas verifikasi, misalnya contoh KPU meminta verifikasi terhadap legalisir ijazah atau apapun itu, kita akan sampaikan. Tapi kalau mengenai terkait dengan keterbukaan informasi publik, nah ini kita harus berhati-hati. Jadi itu nanti akan diserahkan kepada badan publik yang memang di situ dijabat oleh pejabat publik tersebut. Kira-kira itu penjelasan dari ahli dan kami sampaikan kepada majelis. Terima kasih majelis. Maksudnya kalau yang diminta ijazahnya menteri gitu, menteri keuangan, berarti mintanya ke Kementerian Keuangan gitu. Tapi kan Kementerian Keuangan sebenarnya tidak punya hak untuk mengeluarkan ya, karena yang memproduksi kan UGM ya, memproduksi informasi tersebut. Gimana tuh? Ya, majelis ingin menyampaikan dan berdiskusi dari hasil diskusi dengan ahli kemarin. Dari keterangannya ahli, memang kami merasa ada hal yang harus diverifikasi kembali ketika seseorang itu dinyatakan sebagai pejabat publik. Dan hal tersebut bukan ranahnya UGM untuk bisa memverifikasi bukti bahwa ada permintaan terhadap suatu pejabat publik. Kalau dikaitkan dengan permohonan akuo, memang tidak disebutkan yang bersangkutan pejabat publik di mana dan lain-lain. Justru itu bisa menimbulkan, UGM bukan sebagai verifikator apakah seseorang itu pejabat publik atau tidak. Oleh ahli yang diketahui bahwa UGM betul yang mengeluarkan ijazah dan lain-lain, tetapi itu kembali merujuk kepada kepemilikan pada saat yang bersangkutan menjadi mahasiswa dan lulus dari Universitas Gadjah Mada. Seperti itu majelis. Ini mungkin mengambil arti dari statement, jadi seandainya pejabat publik di badan publik A, kalau dimintakan ijazah, maka masyarakat minta ke badan publik A, gitu maksudnya, gitu ya, clear ya, ya kan? Betul. Artinya kalau untuk UGM dalam arti ini tidak membedakan kalau itu pejabat publik atau tidak, karena pada saat itu beliau adalah siapapun itu masih dalam status mahasiswa. Kemudian kedua, kalaupun dimintakan verifikasinya dalam arti badan publik yang akan memperkerjakan alumninya untuk menjadi pejabat publik, begitu ya? Betul.
Saudara termohon, jadi menurut penjelasan dari uji konsekuensi, itu berarti kalau pejabat publik yang memiliki tanda kutip home base gitu ya, di Kementerian Luar Negeri misalnya, maka ijazah tersebut harus dimintakan ke Kementerian Luar Negeri. Ini saya mau mengklarifikasi penjelasan awal tadi. Ya, seharusnya pada prinsipnya menurut ahli bahwa UGM bukan verifikator apakah seseorang itu pejabat publik atau tidak. Sehingga kalau berbicara tentang apa yang dimiliki, data yang dimiliki UGM saat ini adalah yang bersangkutan itu apakah mahasiswa atau bukan, alumni atau bukan. Sehingga hanya merujuk pada data itu saja. Bahwa ada variabel bahwa yang bersangkutan adalah pejabat publik, hal tersebut dapat diverifikasi kepada instansi yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pejabat publik di suatu instansi tersebut. Karena menurut ahli ini bisa menjadi hal yang cukup bisa membawa permasalahan lanjutan apabila kita berlaku sebagai verifikator pejabat publik. Hal itu yang diantisipasi oleh ahli. Memang yang diminta itu verifikasi ya. Maksudnya dalam register Aquo sekarang itu memang yang diminta itu verifikasi. Atau yang diminta adalah dokumen atau informasinya? Yang diminta dokumen atau informasinya, tetapi tidak merujuk bahwa seseorang itu pejabat publik di badan publik mana. Iya, jadi ketika data itu yang dimintakan hanya data tersebut, variabel yang kami miliki adalah apakah yang bersangkutan betul mahasiswa di kampus tersebut, apakah betul lulusan dari kampus tersebut. Itu variabel yang kita miliki. Artinya selain pertanyaan apakah itu permohonan terkait informasi tidak bisa direspon? Terkait informasi yang mana, Majelis? Enggak, saya sebenarnya mempertanyakan kenapa ada istilah hak verifikasi yang perlu didalami dalam uji konsekuensi. Karena kan pertanyaan dari pemohon itu bukan soal memverifikasi, tapi meminta informasi. Verifikasi sepertinya nggak jadi bagian dari register Aquo deh. Betul. Iya kan? Betul. Terus kemudian kenapa karena ini persidangan sudah panjang ya. Betul. Kenapa di persidangan hari ini muncul istilah baru soal hak memverifikasi dari UGM? Betul. Majelis, saya izin menjelaskan. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ketua Majelis tadi adalah pertanyaan apabila, ini kan kita lagi bertanya tentang uji konsekuensi yang telah dibuat UGM. Apakah kalian itu ada mekanisme terkait dengan permintaan terhadap pejabat publik? Itu pertanyaannya. Sehingga pertanyaan tersebut juga di luar dari apa yang dimintakan oleh pemohon. Berarti kami itu hanya dalam menjawab rangka itu. respon saja ya. Betul. Lalu kemudian misalnya tidak ada permohonan soal verifikasi. Apakah informasi yang terkait, ini menegaskan proses-proses sebelumnya, itu bisa diberikan terkait register Aquo? Apakah ada poin dari permohonan itu yang tidak bisa diberikan menurut uji konsekuensinya UGM? Ya, berdasarkan uji konsekuensi UGM, memang ada dokumen-dokumen yang menyangkut dengan data pribadi yang tidak bisa diberikan oleh UGM. Di bagian mana aja? Untuk bagian dokumen-dokumen yang tidak bisa disampaikan oleh UGM karena menyangkut dengan data pribadi sebagaimana diatur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, salinan ijazah asli, transkrip nilai, kartu rencana studi, laporan kuliah kerja nyata, laporan tugas akhir, surat tugas pembimbing, SK yudisium,
dan juga bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda. Itu hasil dari uji konsekuensi juga dengan para ahli yang dari eksternal, kayak gitu. Jadi seluruhnya tidak bisa diberikan? Atau ada yang bisa diberikan? Yang menyangkut data pribadi tidak bisa diberikan. Namun sekali lagi kami sampaikan seperti yang di persidangan sebelumnya, kami UGM tidak pernah menutup-nutupi gitu, tapi apabila ada produk hukum yang memang memperbolehkan dan itu ada pengecualian dari Undang-Undang PDP, kami akan siap untuk membuka. Ya, artinya dari uji konsekuensi berdasarkan masukan ahli baik dari UGM ataupun eksternal, apakah ada informasi yang dimohonkan oleh pemohon itu yang bisa diberikan? Ada. Yang mana saja? Terkait dengan SOP-SOP yang memang dibuat langsung oleh UGM tanpa ada pihak lain ataupun data pribadi dari mahasiswa ataupun alumni. Berarti yang bisa diberikan berdasarkan uji konsekuensi hanya SOP. Betul, Majelis. Dan terkait ijazah asli, salinan ijazah asli, transkrip nilai, KRS, KHS, laporan KKN, laporan tugas akhir dan skripsi, surat tugas pembimbing dan berita acara, SK yudisium menurut UGM tidak bisa diberikan. Mengacu dengan uji konsekuensi hanya SOP dan juga skripsi yang bisa disampaikan, yang bisa dibuka. Salinan ijazah juga tidak bisa diberikan. Salinan ijazah karena mengacu dengan data pribadi dari mahasiswa atau alumni itu berdasarkan uji konsekuensi tertutup, kita dinyatakan tertutup. Ini kok kayak mundur lagi ya, proses kita jadi seperti nol lagi gitu. Lalu bagaimana cara UGM sebagai badan publik merespon permohonan ini? Ini kan ada permohonan informasi dari 1 sampai 8 untuk tujuan tertentu, ya, untuk memastikan posisi tertentu memiliki legal standing secara akademik, begitu ya. Cara meresponnya seperti apa untuk memenuhi tujuan tersebut? Apa dengan keterangan ya betul bahwa yang bersangkutan itu adalah pemilik ijazah dari kampus UGM, ya betul bahwa kita memiliki salinan ijazahnya, ya betul kami memiliki transkrip nilai dan seterusnya tanpa memberikan informasinya. Saya mau mengklarifikasi aja, cara merespon tujuannya gimana? Terima kasih pertanyaannya Majelis. Kalau mengacu pada permohonan yang diajukan, itu adalah spesifik permintaan dokumen. Jadi kalau saya baca dalam dokumen-dokumennya adalah permintaan ijazah asli, kemudian salinan ijazah asli, transkrip nilai, dan lain-lain. Jadi bukan semacam pertanyaan untuk dijawab apa benar atau tidak. Tetapi yang dimintakan adalah dokumen. Sehingga saya membaca apa yang disampaikan oleh PPID dengan salinan jawaban dan lain-lain, dengan perkembangan di persidangan ini, dengan adanya uji konsekuensi juga, arahan dari majelis agar lebih terbuka dengan umum, kita hadirkan ahli dari luar dan lain-lain, akhirnya kami semakin mantap bahwa kalau yang dimintakan adalah sesuai dengan dokumen ini, maka ada uji konsekuensi yang menyatakan bahwa itu adalah dokumen tertutup. Namun kami menjadi lebih terbuka dan lebih terinformasi bahwa SOP, kemudian dengan ijazah skripsi yang
Halo? Terima kasih. Pihak termohon mohon maaf, ada nggak yang baru datang hari ini sidang di antara yang hadir? Ya, ini betul-betul setback ya. Setback itu betul-betul riset dari nol. Gitu. Jadi jawaban Bapak itu betul-betul ahistorik secara proses sidang. Karena kita sudah panjang sekali, proses dialektikanya sudah panjang sekali, terus tiba-tiba datang riset lagi dari awal. Jadi Bapak Mandela ini yang KTP-nya di depan ya, Bapak Mandela Credo Ignatius ya. Ini setback banget Pak. Jadi gini, pertama soal kepakaran, karena ada satu yang baru hadir, saya mungkin sedikit mengulang soal proses uji konsekuensi. Soal uji konsekuensi itu kepakarannya tidak boleh chauvinik. Saya sudah sampaikan ini secara akademik. Cuma UGM tok, nggak bisa. Karena ini terkait bukan hanya soal kepakaran akhirnya, tapi soal posisi kebijakannya UGM. Jadi harus ada yang menjelaskan, bukan hanya menjelaskan kebijakan, tapi dari sisi kepakaran. Yang kedua, kami tadi sudah diskusi dengan Bu Ketua juga. Kalau dilihat, sebenarnya tidak ada juga dalam proses uji konsekuensi terbaru pakar di luar UGM. Begitu. Ada dari Fakultas Kehutanan, ada dari pakar hukum. Dan Ibu Bapak sekalian, mungkin yang hadir di sini, soal keterbukaan informasi publik itu rumpun keilmuan dan kompetensinya itu lebih muda dari usia lembaganya. Berbeda dengan hukum. Hukum itu usia pakar dan rumpun keilmuannya lebih tua dari usia lembaganya hadir. Misalnya lembaga-lembaga hukum hadir di negara bangsa, itu pasti usianya lebih muda daripada usia rumpun keilmuannya. Keterbukaan informasi publik itulah lembaganya lahir, karena setiap negara bangsa itu lembaganya, mazhab keterbukaan informasi publiknya juga beda-beda berdasarkan undang-undangnya, berita acaranya juga berbeda. Yang kita tidak temukan adalah pakar keterbukaan informasi publik. Ini nggak ada masalah ketika tidak ada bahasan yang equivokal. Ya, kalau bahasannya umum-umum tok nggak ada masalah. Tapi ini tema yang equivokal, yang sangat tinggi sensitivitas pro kontranya, butuh ada pakar keterbukaan informasi publik. Itu aja. Jadi maksudnya kalau misalnya semakin arahnya berbeda, ya kami sudah sampaikan uji konsekuensi kami di halaman 24, boleh dibaca dulu majelis. ya, Boleh dibaca dulu, dibuka halaman 24. halaman 24 ya. Bahwa kami sudah mengajukan uji konsekuensi bersama dengan ahli-ahli sebagaimana yang majelis telah sampaikan. Terkait dengan permintaan majelis itu menjadi concern ini. Profesor Dr. Mahi Hikmat, beliau adalah guru besar komunikasi politik di Ya, makanya saya bilang, nih ya, saya ngerti. Tapi yang majelis sampaikan tadi bahwa kita tidak mengundang ahli dari luar, itu sudah terbantahkan dengan yang ada di halaman 24. Kami menyampaikan bahwa di situ ada komunikasi politik, ada pakar hukum perlindungan data pribadi Wahyudi Jafar, ya. Salah satu yang juga menyusun perki juga, salah satu juga yang membuat rancangan dari undang-undang informasi publik. Kemudian ada Bapak Darmanto, adalah pakar bidang informasi publik. Saya pikir ini sudah memenuhi. Saya mau tanya, ini Darmanto SPD, pakar informasi publik ini, saya melihat di latarnya dia, saya tidak melihat dia pakar informasi publik ya, yang dari BRIN. Dia sebelumnya Bappenas, kemudian di BRIN dia riset kebijakan.
Saya tadi memang sudah baca nih nomor 24 nih. Ya, tapi majelis tadi menyampaikan bahwa tidak ada. Anggota majelis menyampaikan bahwa tidak ada. Saya akan sampaikan usia soal keterbukaan informasi dari lembaganya. Dan kami tahu siapa saja pakar keterbukaan informasi publik. Jadi kalau saudara bilang di sini ada guru besar komunikasi politik, betul, komunikasi politik, bukan keterbukaan informasi publik. Tadi Ibu Ketua juga menyambung sedikit bidang informasi publik. Kita juga tahu mana pakar mana bukan. Jadi kita betul-betul ingin melihat sebenarnya aspek keterbukaan informasi publiknya sehingga dia balance dengan perlindungan data pribadi sehingga tidak setback. Ini panjang sekali prosesnya. Saudara baru hadir di sini dan ini jadi riset. Ada beberapa logika yang mungkin secara histori juga saudara tidak ikuti gitu. Majelis, saya sudah ada di kuasa dari sebelumnya dan presiden sebelumnya saya sudah mengikuti bahwa yang hadir di sini adalah tim kami. Kalau itu dari segi logika kuasa dan undang-undang juga sudah diperbolehkan, artinya tidak ada setback ke belakang. Saya mengikuti setiap kata per kata yang majelis juga sampaikan dalam persidangan. Berarti yang setback bukan historinya, yang setback itu argumennya. Ya, itu apa yang bisa majelis sampaikan. Tetapi yang dimintakan adalah uji konsekuensi dengan ahli di luar dari kepakaran UGM sudah kami terapkan. Sehingga menurut dengan undang-undang dan aturan kami telah comply. Adalah apa pertimbangan majelis terhadap uji konsekuensi tersebut kami serahkan kembali kepada majelis. Kami hanya minta hukum acara ditegakkan di sini. Kami sudah sampaikan inilah draft, uji konsekuensi sehingga nanti bisa diperoleh seperti apa. Tetapi saya rasa ranah permohonan ini bukan ranahnya untuk membolak-balik uji konsekuensi dari UGM punya. Karena di dalam aturan juga uji konsekuensi itulah adalah hak kita. Apapun yang ada di dalamnya, kepakaran siapapun yang ada di dalamnya, itu adalah pertimbangan dari UGM. Ya, jadi gini, uji konsekuensi itu kan munculnya dari majelis, permintaannya. Kenapa ada permintaan uji konsekuensi ulang waktu itu? Karena ada fakta persidangan, ada dialektika yang ada di fakta persidangan. Kalau tidak menjadi pertimbangan apa yang jadi fakta persidangan dialektikanya, untuk apa ada uji konsekuensi ulang? Gitu loh. Jadi uji konsekuensi ulang itu bukan tanpa preteks sebelumnya. Dia ada dialektika sebelumnya. Dan itu sudah ada proses terbuka dan tertutupnya. Saya rasa kita pernah ada proses tertutupnya ya. Kita udah ada diskusinya nih. Jadi ini soal bahasa mudahnya, lalu untuk apa sebelum-sebelumnya kita berdialektika? Bahkan kita menghormati, majelis itu menghormati karena ada dialektika tertutupnya. Ada hal-hal yang kita hormati marwahnya ya. Ada pikiran-pikiran yang kita jaga juga. Terus untuk apa semua itu? Bahasa saya gitu loh. Kan kita juga udah menghormati, kan nggak semuanya kita pasang mic gitu. Iya kan? Ini tolong dipahami. Terus kok nggak ada pikiran-pikiran itu yang sifatnya menjejek gitu loh. Nggak ada perkembangan. Jadi kemarin itu sebagai gambaran, kita sudah sampai pada proses bahwa lapan ini bukan dilihat sebagai satu dokumen utuh, tapi dia sebagai kumpulan informasi. Ada yang bisa diperlihatkan di bagian-bagian tertentu yang perlindungan data pribadi itu dikecualikan. Ini yang saya maksud kok setback sekali seperti biner gitu loh. Oposisi biner tuh zero sum. Kalau nggak dibuka ya ditutup semuanya. Ini kok jauh banget gitu. Dan pakar-pakar nyun sewu ya. Nyun sewu banget, nyun ngapunten. Pakar-pakar perlindungan data pribadinya juga ini pasti nggak ngelihat record sebelumnya dan nggak diceritakan prosesnya. Karena kalau dia betul-betul teliti, yang diambil itu informasinya. Kita itu undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan keterbukaan dokumen publik. Kita nggak minta buka semuanya, dan kita nggak minta tutup semuanya juga. Ini kok jadi kan tingkat kerumitan ya, kompleksitas kebijakan itu yang kita cari gitu loh. Kompleksitas itu maksudnya ada detailnya. Saya nggak mau berdebat lagi ya, tapi ini saya menyesalkan sekali. Harusnya ada yang
progres ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang mana informasi yang ditutup? Bukan lagi ngomongin dokumen. Itu aja sih ya. Jadi ini sangat disayangkan lah, kita udah lewat tahun baru, kita sudah jalani proses tertutup, Pak. Artinya di proses tertutup kita juga menjaga marwah, nggak semuanya kita harus pasang open mic ini. Ya, itu aja Bu Ketua. Baik. Sebenarnya uji konsekuensi ini kan, saya nggak tahu UGM ini kan kenapa kita melakukan uji konsekuensi ulang. Yang pertama karena pada persidangan yang sebelumnya uji konsekuensinya menjurus ke person, ya kan? Sementara harus berlaku umum. Yang kedua, undang-undang KIP itu lex spesialis. Meskipun ada undang-undang PDP atau lainnya, ya tetap harus mengacu ke undang-undang KIP karena di pasal 18 jelas itu ada pengecualian untuk pejabat publik. Kemudian yang ketiga, uji konsekuensi itu harus sesuai aturan ketentuan yang dibuat oleh undang-undang KIP. Di situ kan ada jangka waktu ya. Kalau saya lihat di sini kan jangka waktunya masih ini banget ya. Apa namanya? Maksudnya nih diizinkan oleh pemilik kekayaan intelektual, diperintahkan oleh aparat penegak hukum, nggak boleh. Jangka waktu itu harus ada tahunnya. Karena terkait rahasia negara saja hanya disimpan 30 tahun. Nah ini akan disimpan berapa lama begitu loh. Itu harus ada batasannya. Nggak bisa badan publik terus semena-mena melakukan uji konsekuensi. Bahwa itu diberikan kebebasan kepada badan publik, iya. Tapi kemudian sejauh mana informasi tersebut akan dikecualikan, badan publik harus punya pertanggungjawabannya kepada masyarakat gitu ya. Nah uji konsekuensi itulah nanti kami majelis ingin melihat secara detail. Ini contohnya nih ya, ini kan pada persidangan sebelumnya SK Yudisium itu memang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Ini di hasil uji konsekuensinya juga nih. Saya nggak tahu apakah ini juga termasuk. Tetapi kemudian uji konsekuensi ini kan tidak dilakukan berdasarkan pasal 11 dan pasal 18 Undang-Undang KIP ya. Pasal 11 junto pasal 18 yang menyatakan bahwa surat keputusan, kebijakan itu informasi terbuka. Kemudian UGM mengecualikan begitu loh. Maka saya bilang melakukan uji konsekuensi itu nggak bisa berdasarkan badan publik mengatakan ini kami kecualikan. Dasar hukumnya apa begitu? Karena di pasal 11 kan surat keputusan kebijakan itu informasi terbuka loh begitu. Nah apa dasarnya? Makanya saya dari tadi mencari ini apa sih dasarnya kemudian itu dikecualikan, sementara undang-undang KIP sendiri menyatakan itu terbuka begitu loh ya. Tapi oke lah, nanti ini kan tergantung pertimbangan majelis. Kami akan memutus karena majelis diberi kewenangan juga untuk membatalkan hasil uji konsekuensi kalau itu tidak sesuai ya pertimbangan yang dibuat di hasil uji konsekuensi itu. Saya akan mempertegas ini saja sekali lagi ya, karena di persidangan berikutnya kami akan memanggil Polda Metro dan KPU ya terkait dengan waktu persidangan sebelumnya kan saya menanyakan terkait dengan permintaan verifikasi ya. Kemudian dari UGM menyatakan tidak ditemukan baik di fakultas ya. Nah kami akan melakukan cross check ke penyelenggara pemilu apakah memang mereka mengirimkan surat untuk permintaan verifikasi. Kalau nggak ada ya berarti memang nggak ada dokumennya di UGM kan, gitu ya. Nah tapi saya akan mempertegas dulu terkait permohonan pertama, ijazah asli ini memang tidak dalam penguasaan UGM ya, karena memang kan di pemiliknya. Nah yang kedua, salinan ijazah asli, ini dinyatakan dikecualikan ya. Transkrip nilai? Dikecualikan. Kartu rencana studi? Dikecualikan. Kartu hasil studi? Dikecualikan. Laporan kuliah kerja nyata? Dikecualikan. Laporan tugas akhir? Dikecualikan. Terbuka, mohon maaf. Terbuka. Iya. Kemudian surat tugas pembimbing berita acara sidang? Dikecualikan. SK Yudisium? Dikecualikan karena ada nilainya. Nah, kemudian dokumen terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden RI. Dokumen terkait permintaan legalisir ijazah dan arsip pertinggal pada setiap pencalonan. Kami tidak menemukan majelis. Tidak ditemukan ya? Permintaan legalisir ijazah. Ini kan berarti pihak Jokowi ya yang harusnya mengajukan ya. Nah kalau sistemnya di UGM itu ketika ada orang minta legalisir ijazah memang harus pakai surat? Atau gimana prosedurnya? Saat itu mungkin dari pihak kehutanannya sendiri akan menjawab, silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang
mulia Majelis Hakim, untuk legalisir memang sampai pada periode 2018 itu setiap orang bisa mengajukan langsung ke bagian akademik untuk mendapatkan legalisir dengan cara membawa fotokopi dan menunjukkan salinannya. Kalau waktu itu belum ada, database-nya di kami. Kemudian berdasarkan database itu kita melakukan verifikasi, kemudian di legalisir. Nah, mulai tahun 2012 kita mulai melakukan pencatatan. Jadi yang mengajukan itu akan dicatat dalam Google Form. Begitu. Jadi pada saat itu tidak perlu surat. Tidak perlu ada surat permintaan legalisir. Ijazah asli sama fotokopinya. Ya. Gitu. Kemudian dokumen terkait permintaan verifikasi ini nanti akan kita klarifikasi ya ke KPU RI. Kemudian prosedur dan kebijakan resmi UGM tentang kurikulum yang berlaku, SOP ini waktu itu dalam bentuk apa ya adanya? Buku petunjuk majelis. Terbuka semua ya? Terbuka semua majelis. Baik, silakan dari pemohon ada yang ingin disampaikan nggak? Ya, kita ingin di forum ini semuanya terbuka dengan jelas, Bu, ya, majelis. Jadi yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah siapa saja pakar atau ahli yang sudah diundang oleh UGM untuk uji konsekuensi. Mohon dijelaskan lagi secara lebih detail nama dan kepakarnya sehingga kami bisa mencatat dan kami akan melakukan track record, melacak nanti. Itu satu pertanyaan pertama. Jadi semua pihak ketiga yang independen yang diundang sebagai pakar untuk uji konsekuensi. Yang kedua, kami juga ingin klarifikasi di sini karena lalu lintas diskusinya kayak seperti jadi nggak fokus ya, banyak dalih ya dari UGM. Tolong dijawab oleh UGM dari tiga kategori tertutup, kemudian dikecualikan dan terbuka. Kami hanya ingin memastikan apa saja yang tertutup. Jadi nanti akan kami yang dikecualikan kan sedang diperdebatkan. Tapi ingin kami yang sudah lewat, yang tertutup apa dan yang terbuka tolong dijelaskan lagi. Dari 20 dokumen yang kami minta kategorinya. Dan yang terakhir, saya sangat setuju dengan penjelasan dari majelis komisioner bahwa sidang ini sangat setback ya, back to square one, kembali ke zero. Karena ada juru bicara baru yang sebelumnya tidak hadir ya dalam 3 sidang sebelumnya. Dan yang agak sangat mengecewakan adalah apakah UGM ini ingin membantu, kan forum ini ingin membantu publik sebenarnya untuk membuka. Kita bukan sedang pro kontra sebenarnya, asli atau palsu dan sebagainya. Tapi kita ingin menguji di sini. Jadi mestinya tidak ada niatan-niatan untuk berdalih. Ya. Jadi kami melihat ada semacam dalih ya dari UGM misalnya tadi bahwa UGM memastikan bahwa ijazah itu tertutup ya. Kemudian tadi ada perdebatan. Jadi kalau UGM hanya memberikan kepada badan publik, tadi dijelaskan oleh UGM. Apakah begitu? Apakah ilustrasi yang sangat ironis ya, kalau mau minta dokumen terkait Menteri Keuangan harus ke Kementerian Keuangan, itu kan lucu banget. Kementerian Keuangan itu kan instansi yang barangkali secara dokumen tidak juga terkait langsung dengan dokumen-dokumen seperti ijazah dan sebagainya. Nah, UGM sebagai pihak yang memiliki dokumen dan informasi seharusnya tidak berdalih, tidak menyerahkan pada pihak-pihak yang tidak terlalu relevan menurut saya. Kalau memang niatannya ingin membuka informasi, kalau tidak ada kekhawatiran seperti yang di masyarakat sekarang beredar seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Itu itikat itu. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan. Terima kasih. Kami ingin menegaskan kembali dari persidangan sebelumnya bahwa tim Bon Jovi ini adalah bukan sekedar meminta dokumen. Kami bergerak
dampaknya adalah ada versi di masyarakat, udah melewati banyak proses hukum dan tidak sampai sekarang belum ada titik temu, dan bahkan UGM sendiri